Silakan. Ya, menurut saya salah satu hal-hal yang bagian dari kompetensi seseorang yang public speaking ada orang yang bisa dengan baik menjaga perhatian audiensnya dengan karisma dan juga dengan yang bisa menjaga trust atau kepercayaan dari audiensnya dengan mempresentasikan diri dengan rasa yang percaya diri. Jadi dia nggak terlihat seperti gugup atau tidak percaya perkataan sendiri. Dan selain itu yang penting untuk seseorang yang melakukan public speaking adalah bisa tenang dalam tekanan. Misalnya sebagai MC dalam sebuah event itu, kalau misalnya ada masalah seperti mati lampu atau ada masalah seperti salah satu orang yang harusnya bicara itu tidak datang, dia harus bisa tetap tenang dan bisa lebih improvisasi kalau misalnya ada masalah seperti itu, atau dia harusnya sudah tahu cara mengkoordinasi acaranya. Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu yang bisa menjadi masalah untuk eventnya. Oke, sekarang di latihan yang kedua ini, coba Kak Asia ketika berbicara fokus melihat kamera Kak. Karena tadi dalam praktiknya Kak Asia masih lihat kanan, kiri, terus bola matanya masih ke sana, ke sini kurang fokus gitu Kak Asia. Siap Kak Asia? Fokus Ya, ya. Jadi fokusnya usahakan Kak Asia berada tepat di tengah-tengah layar Kak Asia. Jadi kanan kirinya itu seimbang. Nah, seperti itu dan menatap ke layar. Masih tetap presentasi yang tadi, kompetensi public speaking. Satu, dua, tiga. oke. Jadi menurut saya kompetensi dari public speaker yang baik adalah hal seperti karisma di mana dia bisa menjaga perhatian audiensnya. Dan dia juga bisa menjaga audiensnya dengan cara lain, yaitu dengan mendapatkan trust mereka, misalnya dengan menggunakan ya rasa percaya dirinya sendiri, supaya dia terlihat seperti benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan, supaya audiens tidak merasa seperti orangnya sendiri tidak mengerti dia bicaranya apa. Selain itu, menurut saya hal yang penting adalah kebiasaan untuk tenang dalam tekanan. Misalnya seperti kalau misalnya ada masalah seperti hal seperti mati lampu, di mana itu bisa menginterupsi eventnya, atau hal lain seperti orang yang harusnya diajak bicara ke depan, belum bisa datang karena terlambat atau karena kendala lain. Menurut saya penting untuk sebuah MC agar dia bisa tetap mengkoordinasi acaranya agar bisa tetap lanjut atau bisa mengkoordinasi audiensnya kalau misalnya ada masalahnya supaya mereka tidak merasa panik atau tidak ada masalah lain. Oke, baik Kak Asia. Nah, di sini pada saat Kak Asia presentasi tadi, saya masih melihat bola matanya masih ke sana Kak. Teng, teng, kanan, kiri. Masih mencari sesuatu. Ini tak kirimkan fotonya ya. Tak kirimkan rekamannya, rekaman gerakan bola matanya Kak Asia. Bentar, tunggu. Mhm. Jadi biar kita ada feedback gitu Kak ya. Ya Pak, bentar lagi. Nah, ini itu tentang kompetensi. Terus sekarang tulis lagi Kak. Boleh satu baris, dua baris, rencana. Jadi apa rencana Kak Asia agar Kak Asia itu pada saat presentasi hasilnya percaya diri, berkarisma, memukau, dan tidak terjadi kesalahan. Silakan tulis Kak Asia. Tulis di buku halusnya dan usahakan ketika nulis di buku halus ini huruf A-nya ada rongganya kelihatan.
Jadi diusahakan huruf G, huruf Y, huruf C itu agak panjang dari zona tengah menyentuh ke zona bawah Kak Asia. Yuk, kalau sudah boleh difoto dan di. Oke, saya cek dulu Kak Asia sebentar. Ini Kak Asia nulisnya agak cepat Kak Asia. Cepat ini nulisnya. Iya. Ya, oke. Hmm. Baik Kak. Yuk silakan Kak dipresentasikan Kak Asia. Ya, rencana yang saya sedang ikuti adalah untuk mengikuti kelas public speaking seperti ini karena kan saya tidak begitu tahu cara untuk public speaking yang baik dan jadi saya ingin mengikuti kelas seperti ini dan saya ingin mempelajari hal-hal seperti struktur dari sebuah misalnya speech public speaking, misalnya pembuka seperti apa, isinya seperti apa mungkin dan penutupnya bagusnya seperti apa. Dan selain itu saya juga ingin mempelajari teknik-teknik untuk public speaking, misalnya cara untuk berbicara kalau misalnya tidak begitu tahu topik pembicaraannya atau hal-hal seperti cara menjaga perhatian audiensnya atau hal lain seperti bisa menjaga diri tetap tenang di depan banyak orang. Oke, good. Nah, malam hari ini untuk latihan menulisnya cukup Kak Asia. Ya, nanti saya akan minta beberapa hal dari tulisan itu nanti akan mempengaruhi karena gini Kak Asia, otak kita itu terkonek dengan jari jemari kita, namanya ideomotor response. Jadi pergerakan tangan kita itu merupakan respon dari program yang ada di otak dan di pikiran kita, itu Kak Asia. Baik, sekarang kita lanjutkan sumber daya. Menurut Kak Asia, sumber daya apa yang dibutuhkan agar seseorang ketika berbicara itu lancar, percaya diri, dan berkarisma? Langsung presentasi aja Kak Asia. Resource-nya. Ya, resource. Ya, menurut saya dia harus hal yang paling penting dia harus sudah siap dengan materi yang dia akan bicarakan. Dia harus sudah tahu apa yang akan dia bawa ke audiensnya dan selain itu dia juga harus mengetahui audiensnya karena kalau misalnya dia sedang mempresentasikan sesuatu dengan cara yang salah ke audiensnya kan bisa kalau misalnya dia mau memberi humor atau lelucon bisa nggak pas dengan audiensnya. Jadi kalau dia mau lebih berkarisma dan terlihat lebih percaya diri, dia harus tahu dia sedang bicara ke siapa juga. Dan dia juga harus tahu cara merepresentasikan informasinya dengan cara yang menarik untuk audiensnya, sesuai dengan apa yang menurut dia audiensnya inginkan. Dan dia juga harus sudah siap, misalnya kalau di luar presentasinya juga harus sudah siap dengan misalnya hal-hal yang
bisa terjadi di acaranya, dia harus sudah siap dengan plan A atau plan B-nya. Misalnya kalau misalnya mati lampu, kita bisa ajak audiensnya seperti ini. Kalau misalnya guestnya tidak datang, saya bisa ajak tanya-tanya ini itu. Dan dia harus juga bisa agar tidak terlalu hanya melihat dirinya sendiri, lebih self-aware supaya dia tidak merasa terlalu takut kalau misalnya dia melakukan kesalahan kecil di depan audiensnya agar dia bisa tetap tenang kalau misalnya ada masalah. Baik. Beberapa kali Kak Asia menyebutkan tentang mati lampu. Apakah Kak Asia pernah mengalami, Kak Asia, pengalaman ketika presentasi mati lampu, mati listrik, Kak Asia? Enggak sih, saya cuma kira itu salah satu example yang mudah. Hmm, baik, Kak. Kalau saya pribadi, betul, Kak, saya pernah mengalami, Kak Asia. Jadi saya Hmm. pernah melakukan sesi parenting, motivasi di SDN Ungaran. Masuk agak ke dalam hari Minggu pagi jam 9, saya feeling bahwa bagaimana ya besok kalau di tengah-tengah saya presentasi mati listrik, ada pemadaman. Akhirnya saya menyiapkan sheet yang saya copy dari 25 halaman, saya padatkan jadi 3 lembar. Jadi satu slide itu ada beberapa topik, saya fotokopi dan saya siapkan. Dan benar Kak Asia, ketika pagi hari jam 9 saya didaulat untuk mulai menyampaikan materi, baru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Ilyas Abso. Saya listrik padam, Kak. Saya melambaikan tangan kepada panitia. Apa yang terjadi? Mohon maaf Pak Ilyas, ada pemadaman listrik. Nah, itu Kak Asia. Sekarang pertanyaannya saya tanya ke Kak Asia. Kalau kita ngomong sumber daya itu ada dua Kak Asia. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Tadi Kak Asia menjelaskan sumber internal itu apa? Materi atau persiapan kita, vokal kita, verbal kita, ucapan-ucapan kita. Itu adalah sumber daya internal kita. Jadi visualnya penampilan kita, verbal kata-kata kita, sampai kepada verbal, vokal, visual. Bagaimana cara kita berbicara? Naik, turun, tinggi, rendah, cepat, lambatnya, gestur tubuh kita mempengaruhi. Itu sumber daya internal. Kita bisa melihat, mendengar, merasa, menyentuh, itu sumber internal kita. Ada lagi Kak, resource eksternal, yaitu apa? Orang lain Kak. Kita bisa melihat orang lain ketika presentasi, melihat orang lain ketika berbicara. Dari seturut pengalaman Kak Asia, siapakah tokoh atau orang-orang atau siapapun lah, entah di media, entah di offline, langsung bisa ketemu langsung, yang menurut Kak Asia ketika dia melakukan presentasi cukup menarik dan asik untuk disimak. Siapa Kak Asia? Nah, ya saya misalnya mungkin Pak Ilyas ada juga salah satu dosennya saya sih yang sebenarnya saya agak lupa namanya tapi dia kalau mengajar itu banyak effortnya jadi dia banyak memberikan pertanyaan, banyak memberikan kuis seperti itu loh. Jadi em, ya semua muridnya lebih bisa pay attention kalau misalnya dia bicara tentang topik. Oke, good, baik Kak Asia. Kalau di Indonesia ada seorang tokoh Kak yang dia mampu menguasai banyak bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim. Pernah dengar ceritanya Kak Asia ketika dia di Belanda? Karena dia salah satu tokoh yang memang, Hmm. ya, nanti bisa googling Kak. Jadi kisah tokoh Indonesia Kiai Haji Agus Salim yang kan pakai jenggot Kak, pakai jenggot. Jadi diolok-olok kambing sama orang-orang Belanda Kak. Maka Kiai Haji Agus Salim ketika diolok-olok, beliau tidak membalas olok-olok Kak, tapi membalasnya dalam sebuah orasi yang sangat menusuk gitu. Jadi ketika ketika beliau dikatakan kambing itu, beliau langsung mengutip satu kalimat dan kalimat itu langsung menusuk kepada orang-orang yang mengolok-olok perwakilan dari negeri-negeri yang sedang dalam tahap itu Kak, apa ya, negosiasi tersebut. Banyak Kak, ada Buya Hamka, ada Ahmad Dahlan, luar banyak orang-orang hebat termasuk presiden kita Insinyur Soekarno.
Nah, Soekarno terkenal dengan apa? Mampu menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa Inggris. Nah, itu adalah resource, Kak. Tentu saja saat ini kita boleh memilih mencontoh siapa, apakah orang Indonesia atau orang luar negeri. Saat ini resource di luar yang cukup banyak di TEDx. Nah, di TEDx itu banyak sekali, Kak. TEDx. Nah, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita bisa melihat. Oh, orang-orang internasional itu kalau ngomong seperti ini. Atau juga bisa kita melihat di YouTube-nya channel Toastmaster Internasional. Itu juga ada, Kak. Itu ada sumber daya eksternal yang bisa kita akses. Tapi ingat, Kak Asia, hanya tahu sumber daya eksternal, tapi tidak ada praktik dan nggak ada mentoring. Nol, Kak. Karena saya beberapa kali ketemu peserta training itu, apakah Anda sudah melihat video di YouTube, di TikTok, Instagram? Sudah. Bagaimana? Percuma, Pak. Hanya menonton, nggak ada praktiknya, nggak ada yang membimbing. Seperti itu. Oke, lanjut. Keputusan. Apa yang menjadi keputusan Kak Asia ketika Kak Asia memutuskan untuk belajar public speaking? Silakan Kak Asia. Seperti apa, Kak? Menjadi keputusan. Keputusan ketika Kak Asia menetapkan, oke, saya memutuskan untuk belajar public speaking. Keputusan itu saya ambil karena satu, dua, tiga. Apa alasannya, Kak? Kalau buat saya alasannya karena seperti yang saya pernah sebut sebelumnya, saya memang orang yang pendiam dan orang yang tidak mudah tenang kalau misalnya dalam situasi yang banyak tekanannya. Jadi saya sebenarnya agak capek itu kalau misalnya merasa panik atau merasa apa tiap kali diajak berbicara di depan atau tiap kali gurunya memberikan tugas untuk harus presentasi, saya merasa capek karena harus merasa panik dan khawatir dan apa-apa gitu, walaupun yang lain katanya seperti biasa-biasa saja. Oke. Apa yang menjadi hambatan sehingga Kak Asia menjadi pribadi yang pendiam, tidak mudah untuk memulai percakapan? Apa yang menjadi penghambat apa, Kak Asia? Karena ya saya memang takut bicaranya salah, saya takut dibilanginnya seperti ya bodoh kalau misalnya salah atau misalnya saya nggak menjelaskan sesuatu dengan benar, jadi saya banyak ya seperti tidak mudah dimengerti atau hal lain. Pokoknya saya nggak mau kelihatan seperti kayak em, ya bodoh sih, pokoknya itu. Oke, baik Kak Asia. Nah, ketika saya perhatikan Kak Asia dari awal sampai di pertemuan ini, itu Kak Asia perubahannya sangat signifikan Kak Asia. Jadi sudah luar biasa, banyak perkembangannya. Bicaranya sekarang lebih lancar, ide-idenya mengalir dalam latihan-latihan kita. Tidak peduli Kak Asia ada ide atau tidak, tapi Kak Asia terus mencoba untuk berbicara. Itu keren Kak Asia, dan saya mengapresiasi itu. Itu adalah indikator menurut saya bahwa Kak Asia mengalami progres yang cukup bagus. Kalau kita cek di video-video YouTube-nya Kak Asia, video pertama dengan video terakhir yang ke-10 sudah jauh berbeda Kak Asia. Jadi videonya terus dilanjutkan untuk berbicara di depan kamera. Saya ikut kelas coaching di professional coach yang saya ikuti saat ini secara nasional. Itu ada seorang direktur ke Asia. Jadi dia pimpinan perusahaan yang terbiasa ngomong di depan karyawan, di depan anak buahnya, memberikan instruksi, memberikan pengarahan. Tetapi ketika berbicara di depan kamera, itu merasa agak kurang nyaman, Kak, agak grogi. Ternyata apa? Itu adalah pengalaman baru bagi beliau. Artinya apa, Kak Asia? Tidak peduli dia orang hebat di dunia perusahaannya dia, tapi ketika hal baru termasuk bicara depan kamera seperti ini, masih banyak eh uh, uh, kurang lancar gitu Kak Asia. Nah, kalau Kak Asia kan sekarang sudah cukup bagus, sudah keren, indikator yang saya sampaikan tadi sudah luar biasa banyak progresnya. Oke Kak Asia, dari awal setengah 8 sampai jam 8, hampir setengah 9 ini,
apa yang Kak Asia pelajari pada sore hari ini? Silakan Kak Asia disampaikan. Ya, yang pertama saya pelajari itu lewat tulisannya saya, Benar Kak Asia, penting kita untuk ulangi bisa, lagi. ah, Kita ulangi lagi. Suaranya agak keras Kak Asia. Di load. oh ya, Satu, dua, tiga. Load. untuk bagian pertama dari les hari ini, dan ya ada hal untuk belajar penulisan, dan dari penulisan hari ini, saya belajar untuk bisa menulis dengan lebih jelas, misalnya A-nya harus bulatnya lebih jelas, dan bagian Y atau J atau G, pokoknya semua yang ke bawah itu harus sudah bisa saya tulis dengan lebih jelas sampai ke bagian bawah kertasnya, karena ini bisa membantu dengan komunikasi misalnya, supaya tulisan saya lebih mudah dibaca dan supaya saya bisa berkomunikasi dengan lebih jelas. Karena seperti yang dibilang sebelumnya, tulisan itu juga bisa berkorelasi dengan komunikasi secara verbal. Dan selain itu, saya juga mempelajari motivasi saya dan mengapa saya mengambil keputusan untuk ingin belajar public speaking. Dan saya juga sudah bisa melihat progres saya, misalnya dari pertama kali saya mencoba belajar public speaking hingga sekarang, di mana saya, ya menurut Pak Elia, saya sudah bisa lebih jelas berbicaranya dan sudah tidak segugup seperti pertama kalinya. Oke, good. Terima kasih Kak Asia. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Untuk di sesi yang akan datang, untuk Kak Asia, buku ini Kak Asia, nah, silakan dibaca bab Mhm. 3. Bab 3. Nah, bab 3 nanti Kak Asia baca, kemudian lakukan ringkasannya apa yang Kak Asia dapatkan di bab 3. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu Kak Asia, terima kasih, selamat malam, sukses selalu, berkah berlimpah. Selamat malam. Selamat malam.